Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani, selalu memberikan kesehatan dohir dan batin kita. Sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka tuliskanlah sholawat di kolom komentar. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini Al-Fakir akan menuturkan dosa wanita yang paling dibenci Allah ternyata sering dilakukan. Ada 17 dosa wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dosa tersebut banyak yang tidak tahu kalau itu dilakukan setiap hari bagi wanita. Padahal sudah seharusnya wanita mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi realitanya banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun dilakukan dengan sengaja. Perlu diketahui jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci Allah. Merubah fisik seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk, rupa, warna dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah gigi, menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Kemudian melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Dosa selanjutnya melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Kemudian dosa selanjutnya wanita jazahriyah. Wanita jazariyah. Wanita jazariyah atau wanita yang kasar dan sombong juga merupakan dosa wanita yang dibenci Allah. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain seperti sering berteriak, tidak mau bergaul dan juga terlalu membanggakan diri merupakan hal yang harus dihindari para wanita, sebab menjadi sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyahut, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah bertutur, yaitu setiap jazhari yang sombong lagi keras, yang banyak makan lagi pelit dan sombong. Abu Hurairah berujar, kami bertanya pada beliau, apakah yang dimaksud jazhari? Beliau menjawab, yang membanggakan diri. Aku bertanya, dan apakah yang dimaksud dengan jawaz, yang banyak makan lagi pelit itu? Beliau menjawab, yaitu yang gemuknya berlebihan. Kemudian dosa yang lainnya mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dan dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan bukit merah menuju bukit putih atau sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya. Kemudian berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis sehingga memperlihatkan setiap lekuk tubuhnya. Kemudian yang lainnya adalah dosa yang lainnya syirik, dosa yang identik dengan perempuan dan dibenci Allah
Berikutnya adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, secara nyata atau secara terselubung. Syirik terbagi menjadi dua jenis, yakni syirik besar. Syirik besar kemudian syirik kecil. Syirik besar beranggapan sesuatu apapun itu yang menyamai Allah, sedangkan syirik kecil merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia lain. Kemudian dosa yang lainnya adalah zawazhah, wanita zawazhah, atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit dan juga banyak makan, juga merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa yang lainnya adalah banyak bicara dan pembual. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, jika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majlisnya dari aku pada hari kiamat adalah orang yang banyak omong, yang membual dan bicara seenaknya, dan mutafayyikun. Para sahabat menukas, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu sarasun dan mutasyaddiqun, tapi mutafayyikun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah orang yang sombong angkuh. Kemudian dosa yang lainnya adalah menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, sebab ini merupakan kewajiban wanita di dalam Islam, kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi. Kemudian dosa yang lainnya adalah bertingkah seperti orang salihah atau munafik. Saat ini seringkali kita melihat para wanita yang terlihat berlagak salihah, berlagak muslimah dan juga munafik, akan tetapi di balik itu semua merupakan wanita yang kejam, bahkan juga berlaku kejam pada orang terdekatnya. Dosa yang lainnya menghina sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Wanita yang berasal dari golongan apapun yang sudah menghina sahabat serta keluarga Nabi juga pasti akan menerima laknat Allah. Walau azab tidak datang dalam waktu dekat, namun bisa saja terjadi saat ia menikah, bekerja, memperoleh keturunan atau kegiatan lain. Bahkan azab dan juga laknat Allah Subhanahu wa taala tetap akan datang di saat wanita tersebut sudah meninggal dunia. Kemudian dosa yang lainnya lagi adalah menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut atau berpakaian terkadang membuat para wanita bangga sebab tampil beda dengan wanita lainnya. Dengan berpenampilan seperti laki-laki, wanita tersebut tidak sadar jika dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat. Kemudian dosa yang lainnya adalah bertato atau menato. Melakukan tato adalah perbuatan yang merusak tubuh, sebab pigmen warna yang ada pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit, dan cara pembuatannya juga sangat sakit sehingga hukum bertato dalam Islam adalah haram. Jika dulu tato identik dengan kaum penjahat, kini semakin meningkat dan dikatakan sebagai karya seni, gaya dan juga gaul yang semakin diperlihatkan kaum liberal serta sekuler yang memegang prinsip kebebasan berekspresi. Inilah yang membuat tidak sedikit wanita zaman sekarang juga mentato dirinya. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang menato dan minta ditato. Kemudian dosa yang lainnya menghilangkan bulu wajah.
Bulu pada wajah seperti alis seringkali dihilangkan para wanita hanya untuk kecantikan saja dan tidak mempedulikan dosa yang akan dihadapi. Wanita rela untuk menjalankan operasi laser dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu di wajah dan memegang prinsip jika agar terlihat sakit maka harus menanggung rasa sakit, dan ini bukanlah cara mempercantik diri menurut Islam. Kemudian dosa yang lainnya adalah menyambung rambut. Sedangkan menyambung rambut tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan dan membuat wanita tidak ingin mengenakan jilbab sebab ingin memperlihatkan keindahan rambutnya tersebut, sehingga dosa semakin bertambah, yakni dosa membuka aurat. Kemudian dosa yang lainnya juga melakukan suap dan menerima suap. Urusan suap menyuap tidak hanya dilakukan pria namun juga wanita, dan laknat yang akan didapat wanita tersebut juga serupa dengan yang diterima pria. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum dan juga pengadilan. Kemudian pergi tanpa izin suami. Dosa berikutnya yang dekat dengan wanita adalah bepergian tanpa meminta izin dari suami, sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik namun tidak diizinkan suami, walau yang dilakukan adalah puasa sunnah sekalipun, merupakan hal yang berdosa sehingga akan menerima hukum istri melawan suami menurut Islam. Kemudian dosa yang lainnya adalah berkholwat dan tidak menolak jamaah. Berkholwat dan tidak menolak jamahan. Rasulullah SAW juga bersabda, jika seorang istri yang membiarkan dirinya dijamah lelaki lain maka boleh diceraikan, yang menunjukkan jika perbuatan tersebut adalah dosa besar dalam Islam. Demikianlah penjelasan terkait beberapa dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan penjelasan di atas semoga dengan penjelasan ini memberikan pencerahan bagi kita, terutama wanita, agar bisa mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.